Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas riset operasi B akan melakukan presentasi mengenai penyelesaian program linier dengan menggunakan metode simplex dengan dosen pengampu yaitu Bapak Abdul Rizky SSI MSI. Dengan saya sendiri yaitu Mulis Sofifa Indah Parawansa dengan NIM 21 18 10 11 11 04. Dan saya Sinta Tavia Sakti dengan NIM 21 18 10 10 10 59. Metode simplex adalah sebuah algoritma yang digunakan dalam matematika untuk menyelesaikan masalah pemrograman linier. Pemrograman linier adalah teknik optimasi yang digunakan untuk mencari solusi terbaik dalam situasi di mana kita harus memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi objektif tertentu dengan mematuhi sejumlah kendala atau batasan yang diberikan. Metode simplex dikembangkan oleh George dan Zig pada tahun 1947 dan menjadi salah satu algoritma yang paling umum digunakan untuk menyelesaikan masalah pemrograman linier. Tujuan dari metode ini adalah untuk menemukan solusi optimal dengan menggerakkan langkah demi langkah dari sudut ke sudut melalui sudut-sudut dari suatu poliedron yang disebut simplex. Nah, berikut ini terdapat studi kasus yang kita gunakan pada proyek kali ini, yaitu bisnis KFC Geprek Abang Junior milik Ibu Syamsiah menyediakan beberapa menu seperti ayam geprek dan hati crispy. Dalam sehari, usaha milik Ibu Syamsiah menggunakan 100 potong ayam dan 30 hati ayam yang merupakan bahan utama dari usaha tersebut, sehingga akan menghasilkan 300 porsi ayam geprek dan 30 porsi hati ayam crispy. Dalam sekali produksi ayam geprek, Ibu Syamsiah menggoreng 30 potong ayam dan sekali memproduksi hati ayam crispy, Ibu Syamsiah menggoreng 25 hati ayam. Untuk bahan baku lainnya, Ibu Syamsiah menggunakan tepung dan telur. Ayam geprek dijual seharga 10.000 per porsi dengan biaya produksi 6.000 per porsi. Dan untuk hati ayam crispy dijual seharga 5.000 per porsi dengan biaya produksi 3.000 per porsi. Berapakah keuntungan maksimal yang didapat dari penjualan ayam geprek dan hati ayam crispy? Dapat dilihat pada tabel ini, bahan yang digunakan yaitu ayam, hati ayam, tepung, dan telur. Untuk ayam geprek ini, dalam sekali produksi itu mencapai 30 ayam geprek dari persediaan sebanyak 300 potong ayam. Dan untuk hati ayam yang diproduksi ini sebanyak 25 dari 30 persediaan. Dan untuk tepung yang digunakan untuk membuat ayam geprek ini sebanyak 2 kilo dan hati ayam juga 2 kilo dari persediaan sebanyak 25 kilo. Dan untuk telur yang digunakan untuk membuat ayam geprek dan hati ayam ini sebanyak 1 kilo dari banyak persediaannya yaitu 12. Nah, sebelumnya telah diketahui bahwa biaya produksi untuk ayam geprek yaitu sebesar 6.000 per porsi. Sehingga untuk 30 ayam geprek biaya produksinya adalah 180. Kemudian harga jual ayam gepreknya yaitu satu porsinya 10.000. Sehingga untuk harga jualnya di sini yaitu 300.000. Kemudian keuntungan dari ayam geprek sendiri yaitu 120.000 didapatkan dari 300.000 dikurangi 180.000. Kemudian untuk hati ayam crispy di sini biaya produksinya adalah 3.000 per porsi dan untuk 25 porsi didapatkan biaya produksinya yaitu 75.000. Kemudian harga jualnya adalah 5.000 per porsi dan di sini total harga jualnya yaitu 125.000. Kemudian keuntungan untuk hati ayam crispy-nya yaitu 50.000 didapatkan dari 125.000 dikurangi 75.000. Nah, selanjutnya kita akan menentukan variabel. Variabel yang digunakan yaitu X1 dan X2. X1 merupakan jumlah produksi
ayam geprek, dan X2 merupakan jumlah produksi hati ayam crispy. Nah, di sini fungsi tujuannya yaitu memaksimumkan Z. Mengapa di sini memaksimumkan Z? Karena di sini kita akan, di sini pertanyaannya itu berapakah keuntungan maksimal yang didapat, sehingga di sini kita menggunakan maksimumkan Z. Dengan Z sama dengan 120.000 X1 ditambah 50.000 X2. Kemudian kita eh, kita mendefinisikan fungsi kendala. Di sini didapatkan fungsi kendala yaitu 30x1 kurang dari sama dengan 300, 25x2 kurang dari sama dengan 30, 2x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 25, x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 12, kemudian x1, x2 lebih dari sama dengan 0. X1 dan X2 ini merupakan kendala yang tersembunyi. Nah, berikut ini merupakan tabel simplex. Nah, yang pertama ini kita mencari fungsi tujuan dari metode simplexnya. Dari slide yang sebelumnya ini diketahui bahwa fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 120.000 X1 plus 20.000 X2. Nah, untuk fungsi tujuan pada metode simplex ini, Z-nya yaitu 120.000 X1 plus 50.000 X2 plus 0 S1 plus 0 S2 plus 0 S3 plus 0 S4. Nah, variabel S1 ini merupakan variabel slack yang digunakan untuk agar agar apa mengubah bentuk dari yang bentuk kanonik menjadi bentuk baku. Nah, di sini itu variabel Nah, di sini itu variabelnya itu 0 karena mengapa kita harus menggunakan konstanta 0? Karena agar tidak mengubah nilai dari fungsi Z itu sendiri. Nah, kemudian dilanjutkan dengan fungsi kendala. Fungsi kendala ini juga sudah diketahui dari slide sebelumnya. Nah, di sini fungsi kendala itu ditambahi dengan variabel slack. Nah, untuk variabel slack ini menggunakan operator plus. Maka dari itu fungsi kendala yang pertama yaitu 30x1 plus 0s1 sama dengan 300. Kemudian fungsi kendala yang kedua yaitu 25x2 plus 0s2 sama dengan 30. Kemudian 2x1 plus 2x2 plus 0s3 sama dengan 25. Kemudian x1 plus x2 plus 0s4 sama dengan 12. Nah, di sini terdapat ketentuan yaitu x1, x2, S1, S2, S3, dan S4 itu sama dengan 0. Nah, berikut ini terdapat tabel simpleksnya. Tabel simpleksnya ini kita buat dari fungsi tujuan dan fungsi kendala yang sudah kita ketahui. Nah, di sini basis yang digunakan yaitu X1, X2, S1, S2, S3, dan S4. Nah, untuk kolom basis ini kita menggunakan S1, S2, S3, dan S4. Nah, pada basis S1 ini kita menggunakan konstanta 30 dari variabel X1. Dan untuk konstanta dari X2 itu bernilai 0. Kemudian konstanta dari S1 bernilai 1 karena pada baris S1 ini digunakan untuk mendefinisikan variabel dari S1 dan RHS-nya ini 300. Kemudian pada baris kedua ini terdapat basis 2 dengan nilai konstanta X2 yaitu 25 dan konstanta dari S2 itu 1 serta RHS-nya itu 30. Dan pada basis ketiga yaitu S3 konstanta dari X1 bernilai 2, konstanta dari X2 bernilai 2, dan konstanta dari X3 bernilai 1. Dan RHS-nya itu bernilai 25.
Dan untuk basis yang keempat ini yaitu S4, konstanta dari X1 yaitu 1, konstanta dari S2 yaitu 1, dan konstanta dari S4 ini yaitu 1, serta RHS-nya ini bernilai 12. Nah, nah, eh, kemudian pada variabel X1-nya ini, CZ-nya itu bernilai 120.000 dan basis X2-nya ini bernilai 50.000. Selanjutnya, setelah kita membuat tabel simplex, nah di sini kita akan mencari ZJ min CJ. Cara untuk mencari ZJ min CJ di sini yaitu dengan mengalihkan CB dengan kolom basis, kemudian dikurangi dengan nilai CJ-nya. Di sini pada baris yang pertama 0 dikalikan 30, kemudian ditambah 0 dikalikan 0, ditambah 0 dikalikan 2, ditambah 0 dikalikan 1, kemudian dikurangi dengan 120.000, sehingga hasil ZJ min CJ-nya pada kolom pertama ini yaitu min 120.000. Kemudian pada kolom X2 ini 0 dikalikan 0, kemudian ditambahkan dengan 0 dikalikan 25, ditambahkan 0 dikalikan dengan 2, ditambah 0 dikalikan 1, dikurangi 50.000, sehingga hasil ZJ min CJ-nya adalah min 50.000. Kemudian tabel S1, 0 dikalikan 1, ditambah 0 kalikan 0, ditambah 0 kalikan 0, ditambah 0 kalikan 0, dikurangi 0, sehingga hasilnya 0. Kemudian untuk tabel S2 dan S3, S4 yaitu caranya sama seperti tadi dan didapatkan hasilnya yaitu 0. Kemudian untuk kolom yang RHS ini juga sama. Di sini 0 dikalikan 300, 0 dikalikan 30, 0 dikalikan 25, 0 dikalikan 12, kemudian ditambahkan semua hasilnya. Didapatkan hasil yaitu 0. Kemudian setelah mendapatkan hasil ZJ min CJ, kita akan mencari kolom pivot. Yang mana kolom pivot ini didapatkan dengan ketentuan yaitu dengan mencari nilai negatif yang paling besar. Yaitu di sini nilai negatif yang paling besar yaitu adalah min 120.000. Berarti pada kolom ini merupakan kolom pivot. Setelah menentukan kolom pivot, kita akan menentukan rasio, yang mana rasio ini ditentukan dengan membagi RHS dengan kolom pivot yang telah ditentukan tadi. Di sini RHS 300 dibagi dengan 30, yaitu hasil rasionya menjadi 10. Kemudian RHS 30 dibagi dengan 0, yaitu hasilnya adalah tidak terdefinisi sehingga tidak dituliskan. Kemudian caranya sama untuk RHS berikutnya. Kemudian di sini didapatkan hasil pada baris ketiga yaitu 12,5 dan pada baris keempat yaitu 12. Nah, selanjutnya kita mencari baris pivot, yang mana baris pivot ini ditentukan berdasarkan nilai positif yang paling kecil. Di sini didapatkan yaitu nilai 10. Jadi baris pertama ini merupakan baris pivot. Kemudian 30 ini merupakan nilai kunci. Nah, karena nilai kuncinya ini terletak pada baris X1, terletak pada kolom X1, nah, maka X1 ini akan menggantikan basis X1. Setelah kita menggantikan, selanjutnya kita akan melakukan iterasi pertama, yaitu dengan menggantikan basis S1 menjadi X1. Di sini karena yang akan digantikan adalah basis S1, di mana basis S1 itu nilainya yaitu 1, 0, 0, 0, maka kita akan mengganti kolom
kolom yang pertama ini menjadi 1000 dengan ketentuan OBE, yaitu baris pertama dikalikan 1/30 agar menghasilkan 1, kemudian baris ketiga dikurangi 2 kali baris keempat agar menghasilkan nilai 0, kemudian baris keempat dikurangi baris ke-1 agar menghasilkan 0. Nah, pada baris kedua ini tidak dilakukan OBE lagi karena nilainya sudah 0. Kemudian kita lakukan OBE. Setelah dilakukan OBE, kita mencari ZJ min CJ-nya seperti langkah yang awal tadi, yaitu CB dikalikan kolom basis. Kemudian ditambahkan, dikurangi dengan CJ-nya. Di sini pada kolom X1 ini didapatkan ZJ min CJ-nya yaitu 0. Kemudian kolom X2 ini didapatkan min 50.000, kolom S1 40.000, kolom S2 0, kolom S3 0, S4 0. Dan RHS, pada kolom RHS yaitu 1.200.000, yang mana ini merupakan nilai Z. Kemudian kita mencari kolom pivot. Kolom pivot yaitu nilai negatif yang paling besar. Di sini yaitu 50.000, sehingga kolom yang ini merupakan kolom pivot. Setelah itu kita menentukan rasio dengan membagi RHS dengan S2. Yang baris pertama didapatkan hasilnya tidak terdefinisi sehingga tidak ditulis. Kemudian baris kedua itu 1,2, baris ketiga tidak terdefinisi, kemudian baris ketiga yaitu 2. Kemudian setelah itu menentukan baris pivot. Menentukan baris pivot yaitu dengan nilai positif yang terkecil, yaitu di sini 1,2. Kemudian didapatkan nilai kuncinya yaitu 25 yang selanjutnya akan digunakan untuk iterasi yang kedua. Nah, pada iterasi yang kedua ini sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya bahwa nilai kuncinya ini berada pada nilai 25 pada kolom S2 dan baris S2 ini. Nah, setelah itu kita melakukan OBE untuk mendapatkan iterasi yang kedua. Nah, yang pertama yaitu kita meng-OBE baris kedua dikalikan dengan 1/25 untuk mendapatkan nilai 1. Nah, kemudian kita setelah mendapatkan nilai 1 ini, karena kenapa kita harus mendapatkan nilai 1 ini? Karena pada kolom S2 ini diharuskan nilainya itu 0, 1, 0, 0. Kemudian OBS selanjutnya itu pada baris B4 dikurangi dengan B2 untuk menghasilkan nilai 0. Jadi pada baris B4 ini 1 dikurangi dengan baris B2 ini, baris B2 yang terbaru yaitu 1 dan menghasilkan angka 0 pada baris keempat. Hal tersebut juga berlaku pada kolom-kolom selanjutnya. Oleh karena itu, seperti yang terlihat pada tabel ini, setelah semuanya lengkap ini, kita mencari CB ZZ min CJ dengan mengalihkan CB dikalikan dengan setiap kolom. Nah, pada kolom yang pertama ini 120 dikalikan dengan 1 ditambah dengan 50.000 dikalikan dengan 0. Yang menghasilkan nilai 120 dikurangi 120, kemudian nilai ZJ min CJ-nya itu 0. Pada kolom S2 ini juga menghasilkan 0 karena 120.000 dikali 0 ditambah 50.000 dikali 1, kemudian dikurangi 50 menghasilkan nilai 0. Kemudian
pada kolom S1 ini 120.000 dikali 1/30 ini menghasilkan nilai 40.000 yang kemudian dikurangi 0 sehingga menghasilkan ZJ min CJ sama dengan 4.000. Kemudian pada kolom S2 ini 120.000 dikali 0 menghasilkan 0 ditambah 50.000 dikali 1/25 ini menghasilkan 20.000 yang dikurangi 0 menghasilkan nilai 2.000. Untuk dari kolom X3 dan S4 ini menghasilkan ZJ min CJ-nya itu 0. Nah, untuk RHS-nya ini sama dengan cara sebelumnya, yaitu 120.000 dikali 10 ditambah 50.000 dikali 1,2 yang menghasilkan nilai Z atau nilai maksimumnya yaitu 1.260.000. Karena pada ZJ min CJ-nya ini sudah optimal karena di sini sudah tidak ada tanda minus ya. Berarti iterasi sudah selesai dilakukan sehingga mendapatkan hasil maksimumnya yaitu 1.260.000. Berdasarkan metode simplex yang telah dilakukan pada pemrograman linear yang di awal tadi, kita memperoleh hasil untuk X1 sama dengan 10, X2 sama dengan 1,2, dan Z max-nya adalah 1.260.000, yang menyatakan bahwa keuntungan maksimal per harinya sebesar 1.260.000 dengan jumlah produksi ayam geprek sebanyak 10 kali dan menghasilkan 300 porsi dan jumlah produksi hati ayam crispy sebanyak 1,2 kali yang menghasilkan 30 porsi. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.